Baik, kita evaluasi. Yang pertama dilihat ayat ke-33 Surat An-Nur ayat 33. Ada lafaz yukrihun, baris di atasnya nomor ayat 33. Ya, jadi posisinya di pertengahan halaman. Lebih tepatnya baris di atasnya nomor ayat 33. Wa may yukrihunna, di situ ada dua huruf H. Yang satu mati, yang satu hidup. Maka yang mati dimasukkan ke dalam yang hidup, jadi seakan-akan hak yang pertama hilang. Yukrihunna, jadi anggap saja haknya cuma satu, yaitu yang hak bertasdid dan dhammah. Yukrihunna. Makanya di sini kalau Qur'annya pakai Qur'an yang Timur Tengah, itu hak yang pertama sukunnya hilang karena sudah masuk ke dalam hak yang kedua. Nah, kalau model Quran Indonesia masih tetap tertulis sukunnya. Yukrihunna, rihunna. Jadi hak yang pertama nggak kebaca lagi karena sudah diidghamkan. Jadi kaidahnya, jika ada dua huruf yang sama, yang satu mati, yang satu hidup, baik A, I atau U, ya, hurufnya sama, maka yang mati yang pertama harus masuk. Karena sudah masuk, maka huruf yang kedua ditambahin tasdid. Nah, tadi H. Kalau lafadz yang lainnya, misalnya lafadz tulisannya idrib bi asoka, tulisannya idrib bi asoka, ba bertemu dengan ba, maka ba yang pertama ini harus dimasukkan ke dalam ba yang kedua. Nah, maka menjadi hilang suaranya, maka ba yang kedua ditambahin tasdid, idrib bi asoka, bukan idrib tapi idrib bi asoka. Baik, kemudian ayat 35. Ayat 35 ada tulis di baris di bawahnya nomor ayat 34. Mathalu nurihi kamishkatin. Nah, di situ secara tertulis ada keganjilan apa, Pak? Ada waw setelah kaf. Nah, ini jangan dibaca kamiskautin, kamiska. Jadi huruf waw itu menggantikan alif. Jadi alifnya asalnya kaf dan alif. Nah, dalam penulisannya alifnya diganti waw, membacanya kamiskatin. Sama kayak tulisan sholat, tulisan zakat, nah, kan seperti itu. Sholat bukan sholaut, tapi sholat tetap wawnya dianggap seperti alif. Kamiskatin. Sama tulisan sholat kan juga seperti itu. Coba mana ada tulisan sholatnya? Nah, lihat halaman 37. Baris halaman belakangnya, halaman berikutnya. Nah, mumpung nyambung ini di ayat 37. Rijalul la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wala bai'un an dzikrillahi wa iqamis sholati. Nah, di situ sholati sama dengan miskati. Jangan terbaca sholati tapi sholati. Zakat juga sama, wa itaiz zakati, bukan zakauti, zakati.
Berikutnya mana tadi? Ayat 39. Ayat 39. Di ayat 39 tadi hampir di akhir ayat. Hisabahu, hampir di akhir ayat. Wa wajadallaha indahu fawaffahu hisabah. Nah, tadi kesalahannya ketika berhenti hisabahu. Nah, tinggal disukun saja huruf haknya. Hisabah. Baik huruf haknya dhammah terbalik atau kasroh terbalik, nah itu sama membacanya, tinggal disukun saja huruf haknya. Hisabah. Misalnya huruf terakhirnya bihi, nah ketika berhenti bih, nah, tinggal disukun huruf haknya. Kemudian ayat ke-41. Ayat ke-41 tadi ada lafaz ba'din. Mana tadi? Ba'din. Oh maaf, 40. Ayat 40. Baris di atasnya nomor ayat 40. Zulumatum ba'duha fawqa ba'd. Nah, kaidahnya sih tetap sama, huruf terakhir dimatikan. Tadi kesalahannya Pak, ba'din. Nah, masih terbaca kasrotanya kan? Nah, yang betul tinggal disukun saja. Ba'duha fawqa ba'd. Orang bisa jadi mendengarnya sepertinya terakhir huruf ain, tapi kita yang membacanya terakhir makhrajnya harus dhad. Fawqa ba'd. Kemudian ayat 46. Di ayat yang ke-46, laqad anzalna ayatin mubayyinat. Nah, jadi kalau taknya tak biasa, tak panjang, ketika berhenti tinggal disukun saja, taknya tidak berubah. Tulisannya mubayyinatin, ketika berhenti mubayyinat. Nah, tidak berubah menjadi ha. Nah, kalau taknya tak bulat atau tak marbutoh, nah itu baru berubah menjadi ha. Nah, jadi ini tetap mubayyinat. Kemudian ayat 58. 56 dulu, maaf, 56 dulu. 56. Wa aqimus sholata wa atuz zakata. Wa aqimus sholata wa atuz zakata. Nah, tadi hampir terbaca wa atawuz. Nah, jadi gini, kalau depannya aqimu, nah, seperti yang tertulis itu, depannya aqimu, maka belakangnya atu. Nah, belakangnya atu. Tapi kalau depannya akomu, nah ini perhatikan, depannya akomu, belakangnya apa? Atawu. Atawu. Nah, atawu. Depannya akomu, belakangnya atawu. Kalau depannya aqimu, belakangnya atu. Nah, jadi kalau dalam bahasa Arab ini yang depannya kalimat berita, mereka mendirikan sholat. Pasangannya juga kalimat berita, mereka mengeluarkan zakat. Kalau depannya kalimat perintah, laksanakan sholat,
maka sambungannya juga keluarkan zakat, kalimat perintah. Jadi kalau depannya aqimu, maka belakangnya ini atu. Tapi kalau depannya aqamu, belakangnya atawu. Terus satu lagi ayat 58. Ayat 58. Mana 58? Ada lafaz ya belugu. Ya. Baris di bawahnya nomor ayat 57. Walladzina lam yablughu tadi kesalahannya apa? Lam yablugh gitu ya. Nah, di situ aslinya tulisannya yablughu. Nah, ini. Tulisannya aslinya yablughu. Nah, di sini aslinya yablughu. Ketika di depannya ada hamzah wasol, maka panjangnya waw ini jadi hilang. Nah, jadi kalau membacanya diwasolkan, walladzina lam yablughul huluma, gu-nya pendek kalau diwasolkan. Tapi kalau berhenti kembali ke aslinya yablughu. Baik, silakan kalau ada yang ditanyakan dari yang sudah kita pelajari di surat An-Nur. Ya, silakan. Jadi kita ingin berhenti atau apa di huruf yang tidak ada huruf sukun maupun ini ya, kayak wa tadi ya belum panjang. Iya, itu kembali ke aslinya. Jadi gini, apa namanya? Misalnya ini. Kalau dalam bahasa Arab, misalnya nih, fa'ala. Kemudian ini dia laki-laki satu berbuat atau melakukan sesuatu. Kalau dua orang, fa'ala, ada tambahan apa? Alif. Ini memang bacanya memang panjang. Nah, jadi misalnya lagi baca berhenti di sini, maka la-nya dibaca panjang. Nah, kalau yang atas dibaca dari sini berhenti di lam fa'al. Kalau yang belakang ketika berhenti fa'ala. Nah, ini dua orang. Kalau tiga orang atau lebih ini fa'alu. Nah, kalau berhenti pada huruf waw di sini, maka dibaca panjang fa'alu. Nah, di sini kalau ini bertemu dengan hamzah wasol, nah, fa'alal. Nah, ini biasa dibaca sesuai aslinya. Kalau fa'ala yang asalnya panjang, ketika bertemu hamzah wasol, maka alifnya jadi nggak kebaca, jadi pendek. Fa'alal. Ini juga begitu. Fa'alu ketemu hamzah wasol, jadi hilang. Fa'adul. Gitu. Nah, jadi ciri-cirinya ini kalau wawnya masih berfungsi, ada tambahan waw alif. Ini menunjukkan apa namanya? Jama. Ya belum. Nah, seperti itu. Kalau contoh yang lainnya nih, ada yang mirip ini. Ayat 56. Ayat 56. Apa lafadznya? Wa aqimus sholata wa atuz zakata wa atiur rasula. Nah, berhenti di situ misal.
Kalau berhenti pada rasulah membacanya wa atiur rasul. Atiu, u-nya dibaca pendek. Kalau berhentinya pada lafaz rasul. Tapi kalau berhenti pada lafaz atiu gimana? Panjang. Wa aqimus sholata wa atuz zakata wa atiu. Nah, kembali ke aslinya. Nah, diulang lagi wa atiur rasula. Nah, jadi tanda-tandanya huruf terakhirnya dhammah diikuti waw alif. Nah, itu memang aslinya wawnya ada sukunnya. Baik, ada lagi. Baik, kita tambahkan materi tajwid sedikit. Silakan dibuka buku tajwidnya di halaman 145. Di halaman 145. Di paragraf yang paling bawah. Paragraf yang paling bawah. Nah, Pak Fajar dibaca Pak Fajar. Membaca lafaz dhofin. Nah, di situ. Hah? Oh, ini. Nah, halaman 145. Nah, nambah satu kaidah saja. Membaca huruf Q dengan huruf sin ketika ada huruf sin yang ditulis di atas. Bukan, maaf, yang paragraf bawah, paling bawah. Membaca huruf dhofin. Membaca lafaz dhofin. Membaca lafaz dhofin pada surat Ar-Rum ayat 54 boleh dengan harokat fathah seperti tertulis pada dalam mushaf, dan boleh juga dengan harokat dhammah sehingga berbunyi dhufin. Ya. Baik. Sekarang dibuka surat Ar-Rum, Pak. Semua dibuka surat Ar-Rum. Di sini halaman 410. Surat Ar-Rum ayat 54. Ayat 54. Sudah ketemu? Nah, antum baca. Coba. 410 ayat 54. Ya, antum baca sesuai yang tertulis itu. Ini antum gantian. Enggak usah, bukan menterjemah ini, baca. Bukan menterjemah, baca aja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan tsumma ja'ala min ba'di quwwatin من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. Ya, berarti ini membaca dhofin, dotnya di fathah. Ini versi bacaan pertama. Nah, ini boleh dotnya fathahnya diganti dhammah. Ya, antum sekarang. Jadi tiga lafaz itu dhofin, dhofan. Sekarang dotnya diganti dhammah. Ya, antum baca dari awal ayat. Dot fathahnya diganti dhammah.
Allahu ladzi. Yang diganti dofan. Dofan kan fathah diganti dhammah. Kalau dokfin juga. Iya, harus seragam. Oh, harus seragam. Ya. Sama dok. Jadi kalau dhammah semua, kalau fathah fathah semua. Dari Allahu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Nah, du'fin diganti dhammah. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin tsumma ja'ala min ba'di dha'fin. Sekarang dari summa ja'ala. Summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shaybah yakhluqu ma yasha' wa huwal alimul qadir. Ya, jadi di sini dotnya boleh di fathah, boleh di dhammah. Tapi harus seragam. Kalau dari awalnya menggunakan bo fathah, maka yang belakang juga fathah. Tapi kalau yang di depannya menggunakan dhammah, maka yang kedua dan yang ketiga menggunakan dhammah. Jangan dicampur. Yang pertama fathah, nanti yang kedua dhammah, ketiga dhammah, nggak boleh. Nah, harus seragam seperti itu. Baik, saya kira itu materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan Allah menambahkan keberkahannya kepada kita semuanya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.